bacakan manakibnya aja lah. Riwayat hidup Syekh Abdus Samad Marabahan. Syekh Abdus Samad bin Mufti Jamaluddin Ibnu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir pada tanggal 24 Zulkaadah 1237 Hijriah, 12 Agustus 1822 Miladiah, di Kampung Bakuman, dari ibunya yang bernama Samiyah binti Sumandi. Di saat meningkat dewasa, ia diberikan ilmu agama oleh ayahnya sendiri, dan kemudian ia dikirim untuk menimba ilmu pengetahuan kepada pamannya di kampung dalam pagar. Jadi ilmu itu memang turunnya dari Kuitan, habis di Kuitan hanyar dikirim ke wadah guru nang alim. Nah, memang kayak itu urutannya. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya ayyuhsinasmahu wa adabahu, membaguskan memberi nama, mendidik adab, mendidik ilmu agama, mendidik Quran. Nah, kalau sudah habis ilmu Kuitan, julung wadah tuan guru, kirim ke pesantren, atau juluk ke wadah tuan guru, ini guru anak ulun didikakan. Nah, ini kisahnya tadi sidin tadi. Jadi diberikan kepada guru di dalam pagar. Setelah beberapa tahun lamanya di kampung dalam pagar, beliau kembali ke Marabahan menyebarkan ajaran agama Islam ke berbagai pelosok daerah sekitarnya. Nah, kita nang orang Bakumpai berterima kasih benar lawan sidin. Nah, andai kata Datuk Abdus Samad kada berdakwah dengan halnya, dengan keuangannya, nah, kemungkinan besar kita orang-orang asli Bakumpai ini masih menyembah pohon-pohon kayu, kemungkinan besar. Nah, tapi sidin berjuang berdakwah di zaman sidin kada sama lawan di zaman wahini. Kanan dihadapi ini orang kada beragama, kalau wahini kan mengatakan aja dakwah tuh. Nah, hakun diingatakan juga nang kada sudah ya kala. Nah, hakun jo tuh dibawai mun kada ya sudah bawai mun hakun nya kada. Wah, ini kan kayak itu aja. Kalau bahari kita kada kau bayangkan nan dihadapi ini orang kafir, orang musyrik, kawa Islam. Nah, itu perjuangan yang luar biasa. Sekembalinya dari dalam pagar, beliau dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Siti Adawiyah dan melahirkan beberapa anak. Meskipun beliau sudah mempunyai beberapa anak, namun hasrat dan keinginan untuk belajar ilmu agama sangat tinggi, sehingga pergilah beliau ke tanah suci Makkah dan diikuti oleh seorang anak yang bernama Abdul Razak. Dan jadi orang bahari itulah alim sudah. Ya hendak saja menuntut sampai ke Makkah. Ada kita ini aliman aja. Aliman aja sudah piragah benar sudah. Piragah sudah, hanya bisa baca kitab sebiji dua. Sudah wani memandir peguruan. Sebiji dua hanya. Sudah wani memandir ulama. Ulama tu salah ajar. Orang bahari kada wani mandir tuan guru, mandir ulama. Nah, pasti sudah niatnya tuh hendak berguru, siapapun gurunya hendak berguru sudah. Untuk orang bahari ada orang wahini sudah niat nuntut ilmu, hendak menyayangi ulama, hendak menyayangi tuan guru. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Nah, perguruan kita itu seumuran tetap perguruan, kada mau berubah jadi murid. Ulun nih guru ulun di SD itu tetap guru ulun, di SMP tetap guru ulun, kan mau pang statusnya jadi murid, tetap seumuran perguruan. Kada dapat menguya perguruan. Ilmu yang diberi perguruan itu bagaikan emas mutiara intan yang menyelamatkan dunia sampai ke akhirat. Makanya kata sebuah syair, jikalau bukan guruku, aku tidak akan pernah kenal dengan Tuhanku.
laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Aku kada kenal lawan Tuhanku jikalau kada barakat guruku. Maka guru ini luar biasa. Nah, Sidin sudah tulak kata suci Mekah. Selain menuntut ilmu, nah beliau pergi ke Mekah itu untuk menunaikan ibadah haji. Nah sekaligus beliau mukim di Makkah dalam rangka mewujudkan keinginan belajar dan mengaji serta memperdalam ilmu agama. Beliau belajar kepada guru-guru di tanah suci Makkah dengan tekun sehingga dalam waktu yang singkat banyak ilmu-ilmu yang beliau dapat. Jadi Sidin satu umat aja nuntut ilmu. Nah kalau di dalam manakib yang panjang itu lah lawan Surgi Mufti, tadahulu Surgi Mufti di Mekah, tapi bulik tadahulu Datu Abdus Samad. Kenapa bisa kayak itu guru jar? Itu pertama kehendak Allah. Nang kedua memang cerdas. Kita ini kadang-kadang bairi lawan orang cerdas. Oh itu jar, tapi menuntut ilmu alim datang di mana? Lihati sejarah orang tuh cerdas kada. Nah, ini otak orang tuh cerdas kada. Bilanya cerdas, mulai kekanak sudah cerdas. Oh berarti wajar dalam waktu singkat dapat semua ilmu. Namun mulai kekanak sudah pembabal. Ini itu mah ngaramputi ngarannya. Kawah aja melihati ulama itu nalihati kecerdasannya mulai kekanak. Tahu aja sudah. Itu dasar cerdas. Takuni kawanannya sekolah. Nah, kayak Datu ini kan dasar cerdas. Orang cerdas itu cepat belajar. Habib Hafid itu umur Sidin hanya 23 tahun. Iyalah. Tapi ilmunya kalau kami menyambatnya itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ilmunya sudah level 3. Orang 40 tahun ke atas sudah level ilmunya. Ulun rancak batakun lawan Sidin jadi tahu level itu. 4 batakun masalah ilmu itu level 3 yang ditakuni. Kawab Sidin menjawab dengan sempurna. Berarti kan orang ini cerdas. Umur masih anum tapi kecerdasannya luar biasa. Ini kadang-kadang kita aku tuh hajar kolir beguru, gurunya anum. Seorang mengaji aja kada karuan tampuh. Mengharasi kayak itu pander. Di zaman Nabi sudah ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sepupu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sepanjang hidup Rasulullah Sidin bila kemana aja Nabi umpat. Ya Abdullah bin Abbas nih, Nabi tahajud, Sidin umpat tahajud dia di belakang. Itu dalil yang membolehkan tahajud berjamaah. Jaka kada Abdullah bin Abbas tahajud tuh kada boleh berjamaah. Kan kayak itu tuh. Tahajud tuh nah boleh berjamaah gara-gara siapa? Gara-gara Abdullah bin Abbas. Lagi ke kanak Sidin umpat Nabi terus. Nabi bangun tengah malam Sidin empat bangun. Nabi sembahyang empat sembahyang. Begitu berdiri di belakang Nabi, tuntung salam, rakaat berikutnya ditarik Nabi. Jan Nabi sini kam dihiga aku. Abdullah bin Abbas tahu diri. Sidin ke belakang. Kan kayak posisi imam kan kayak ini, kalau asalnya kayak ini, tarik Nabi ke sini. Abdullah bin Abbas memundur pulang Sidin ke belakang. Jan Nabi kenapa? Hei Ibnu Abbas, kenapa maka ke belakang pulang? Ya Rasulullah, ulun kada hendak pian khusuk dengan Allah munajat. Ulun kada hendak dihiga pian. Ulun di belakang aja jin. Itu dalil nama bolehkan akhirnya tak sumbayang tahajud berjamaah. Kalau ayah kena menajar kuliahan dalil tahajud berjamaah itu dalilnya. Nah, ulama tuh penuh dengan dalil, penuh dengan kitab. Kada ada asal-asalan, kada ada. Nah, kalau pang asal-asalan kada ada. Ada kitabnya pun orang, ada riwayatnya. Nah, jadi Sidin singkat menuntut ilmu di kota Makkah disuruh bulik oleh peguruan. Peguruan nyuruh bulik, sedang aja peguruan bulik sudah lajari orang-orang marabahan, orang bakumpai akan ilmu agama.
Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Khatib Sambas, seorang ulama yang masyhur di Makkah masa itu. Kemudian Syekh Sulaiman Naqsabandi, guru beliau dalam ilmu hakikat, dan dari guru inilah beliau mendapat ijazah Tariqat Naqsabandiyah Qadiriyah. Kemudian Syekh Sulaiman bin Muhammad Sumbawi, salah seorang murid Maulana Syekh Muhammad Saleh Rais Asy-Syafi'i, dan dari guru inilah beliau mendapat ijazah Tariqat Syadziliyah. Setelah lebih kurang 8 tahun beliau mengaji di Makkah dalam berbagai bidang ilmu, maka beliau diizinkan dan disuruh oleh guru-guru beliau untuk pulang kembali ke tanah air. Jumlahnya 8 tahun, pintar ya. Orang bahari itulah lawas nyerbulik. Pengajian-pengajian yang beliau laksanakan di Marabahan banyak didatangi dan dihadiri oleh penuntut dari berbagai kampung, termasuk yang datang dari dalam pagar. Jadi Martapura itu bahari menuntut ilmunya ke Marabahan. Nah itu kisah guru sekumpul tuh kayak itu juga. Nah jadi Marabahan kita nih tuha. Jadi Martapura tuh bahari datang ke Marabahan kan kita. Di zaman Datu Abdus Samad Bakumpai ini. Beliau bikin tempat pemondokan murid-murid yang datang dari Jawa, dari jauh. Kemudian beliau bikin pula musalla dan tempat khalwat di belakang rumah beliau, yang sekarang tempat itu menjadi kubah makam beliau. Nah itu musalla. Ulun waktu sekolah aliyah setiap malam Rabu itu membaca Rotibul Atas di kubah itu. Lagi nang sabat dulu tuh lah. Sabat dulu situ. Tiap malam Rabu tuh baca Rotib Atas di kubah itu. Jadi hendak lulus sekolah itu datang ke kubah itu bapandir lawan sidin. Nah datuk julun. Ulun ni hendak lulus sekolah nih. Nah apa nang terbaik segan ulun? Oh itu pandir. Orang Wahabi di lain Ahlus Sunnah disambatnya gila kayak itu, memandiri kuburan. Nah kita yakin wali Allah Ta'ala itu kada wafat seperti wafatnya orang biasa. Mereka hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Hidup. Ini ayat asbabun nuzulnya ketika perang sabilillah di zaman terdahulu. Ada seorang mujahid, seorang yang berperang, ketika hendak kalah bakalahi, hendak kalah sudah bakalahi, musuh sudah banyak, kakawarannya matian. Begitu sudah hendak ditebas musuh lehernya, inya bapajamnya lagi nah, karena kau melawan lagi. Ternyata mayat-mayat cuhada kawannya itu bangun, nah melawan-nakan inya nang soranganan itu tadi. Itu yang disebut bal ahyaun walakin la tash'urun. Nah itu ada kitabnya pun orang, walaupun sembarangan. Nah jadi luar biasa hidup. Cuman kita benar kadang merasa kadang-kadang setiap dihauli, setiap dibaca manaqibnya wali-wali Allah Ta'ala itu dengan nazrahnya memandang kepada orang-orang yang cinta muhibbin kepada mereka. Mudahan kita termasuk orang yang muhibbin kepada wali-wali Allah Ta'ala, dan kita mendapatkan nazrah dari mereka sehingga kita dikumpulkan dunia dan akhirat bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah beberapa lama beliau mengajar, berkiprah, meneruskan jejak langkah orang tua dan nenek beliau dalam berdakwah, menyampaikan ajaran agama serta memantapkan keyakinan beragama dalam amalia sehari-hari. Akhirnya dalam usia 80 tahun, tepatnya pada malam Arba tanggal 13 Safar 1317 Hijriah, 22 Juni 1899 Miladiyah, beliau wafat dan dimakamkan di Marabahan, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita atas berkat keridhaannya dan menolongi kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau meninggal 13 Safar pada usia 80 tahun. Nah, orang bahari 80 tahun umur. Wah, ini jangan harap. Anjir. Pada tuanku jar 80, aku bisa jual 80. Jangan harap ya, kalau orang bahari kadang makan racun, kita makan racun. Orang bahari kadang makan
piksin lawan apa itu reko, kita wah ini mah hantup benar han, itu racun beradaan tuh, kimia beradaan. Orang bahari kada makan es, kita makan es itu pang nabulah lakas sababnya ya Allah, sababnya lakas mati itu pang. Orang bahari ya Allah udaranya masih segar, kita wah ini bilang hari-hari mau kada gas LPG, gas kendaraan kita isap mana-mana aja tuh asap no, itu pang nabulah. Jadi umur itu sababnya handap. Memang sunatullah kayak itu juga sudah. Nah kemudian kita membaca manakib Syekh Sarwani Abdan Bangil. Jam berapa gerang?